sekretaris undangan yang kami berikan. Hari ini akan diselenggarakan diskusi mengenai kita sebagai forum penyelamat hutan Jawa. Hari ini kita menyoroti terkait alih fungsi hutan yang semakin marak. Ada apa dan tanggung jawab siapa dan bagaimana solusinya? Mungkin mudah-mudahan dari forum ini ada hasil. Masyarakat adat tuh. Ada hasil. Bu, dari Boma. Oh, masyarakat adat hadir? Yuk. Nah, silakan. Kang. Jadi hari ini kami forum hutan penyelamat hutan Jawa menyoroti terkait dampaknya memang kita rasakan banjir, kemudian longsor. Itu akibat tutupan lahan yang mau tidak mau itu kita coba soroti. Nah, itu mungkin yang akan kita diskusikan nanti ke depan. Saya sebagai pengurus nanti akan dibuka oleh Bu Neneng, dipandu oleh Bu Neneng. Prinsipnya hari ini alhamdulillah kami dari Forum Penyelamat Hutan Jawa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila fasilitasnya seadanya. Mari kita berdiskusi, bermusyawarah terkait tanggung jawab kita sebagai pemangku kepentingan bahwa hutan itu harus kita jaga. Kami sebagai forum, kemudian dari Perhutani sebagai pengelola hutan lindung dan produksi, juga BKSDA sebagai pengelola hutan konservasi, juga Dishub Jabar yang mau tidak mau berkepentingan terhadap hutan rakyat. Nah, bagaimana kita duduk bersama, hutan kita akan jaga. Gunanya apa? Gunanya ya bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita juga. Dan mudah-mudahan sebagai gambaran yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saresahan dengan tema maraknya alih fungsi lahan hutan di Jawa Barat akan segera dimulai. Yang saya hormati Ketua Umum Forum Penyelamat Hutan Jawa, Bapak Dr. Andes Haji Kasamposa. Yang saya hormati juga dari Dinas Kehutanan Jabar Banten atau yang mewakili atau juga jajarannya. Yang saya hormati Bapak Natalis Anis Haryanto, Eshut MSI dari Perum Perhutani yang mewakili atau jajarannya. Yang saya hormati juga Dr. Haryadi Delmawan MD. Lagi di perjalanan, Bu. Dari Pakar Kehutanan. Di perjalanan. Yang saya hormati Bapak Heru Setiawan, Eshut MSC dari Kepala Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan atau PSKL Jabar Banten. Yang saya hormati juga Agus Arianto Eshut dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jabar Banten. Yang saya hormati Dr. Yayat Hidayat Eshut MSI dari Perumdas Jabar Banten. Yang saya hormati juga Nace Permana Eshut MSI dari Lembaga Masyarakat Desa. Yang saya hormati juga Bapak Kepolisian. Yang saya hormati juga dari Administrasi Perhutani dari Perkebunan Utara, yang saya hormati dari Boma, dan juga para hadirin dari undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di Alam Santosa, wisata Alam Santosa dan budaya. Mohon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena hari ini kita masih bisa menikmati hidup dan bisa menikmati sehat juga, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat yang sudah kami siapkan ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan dulu susunan acara. Satu adalah registrasi peserta tadi jam 9 sampai dengan jam 9.30. Dilakukan juga pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ketua FHJ, dan juga paparan dari Perum Perhutani dilanjutkan, dan juga paparan dari Pakar Kehutanan, dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Balai PSKL Jabar Banten, dilanjutkan juga jam 11 adalah paparan dari Kepala BBKSDA Jabar Banten, dilanjutkan dengan paparan dari Forum Das Jabar Banten, dan dilanjutkan dengan paparan dari Ketua LMDH Jabar. Setelah itu jam 12 kita akan isoma diskusi dialog dengan moderatornya adalah Bapak Tio Setiawati
dan dilanjutkan jam 2 dengan perumusan kesimpulan dan juga ada kompres oleh Poppy Nuraini. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia. Persilakan para hadirin untuk berdiri sejenak. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama. Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan, yang mewakili dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh pihak jajaran perhutani ya, sekaligus dari mewakili dari Perum Perhutani Pusat. Yang terhormat mewakili Direksi Perkebunan Pak ya, ini sekalian perkenalan, selamat datang Pak. Ini kepalanya perkebunan di Jawa Barat, Banten Pak ya, sama Kadiprek. Lalu yang mewakili Pak Kadiprek Jabar, Pak Agus, sama sekretaris, ini agak lengkap nih hari ini, sekretaris Perum Perhutani Jawa Barat Banten juga hadir. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ya, diwakili oleh, jadi di level provinsi ada, lalu BKSDA Bapak ini, untuk ini penting sekali Pak untuk teman-teman biar kalau dari Taman Nasional juga. Oh, jadi BKSDA dengan teman. Ini para penguasa hutan Pak semua. Jadi lengkap, syukur alhamdulillah. Pak DM ini tuan rumah Bandung Utara, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dari unsur direksi yang terkait, dan Pak Palawi di bawah perusahaan perhutani yang bergerak di bidang wisata, diwakili oleh GM-nya mana Ibu jangan tong nyebut wae, jadi gabung deh jeung awewe deui atuh ulah jeung lalaki wae di dieu Ibu. Oh gitu. Ini agak khusus sebab sekarang ada satu kebijakan penyelamatan hutan melalui wisata. Nah ini Palawi yang menangani kan, lalu mana lagi dari yang terkait BKSDA sudah ya, rekan-rekan ya udah tadi Dinas Kehutanan, tadi komunikasi saya dengan Bapak Kepala Dinasnya sedang tugas di Jakarta Pak ya, tidak bisa hadir. Lalu yang saya hormati para sesepuh pendiri
dari Forum Penyelamat Hutan. Ini ada Kang Dadang Hendaris, Senior Rimbawan, ada Pak Imam dan kawan-kawan, Mas siapa? Pak Hendro. Terima kasih. Lalu unsur pendukung dari Penyelamat Hutan dan para pendiri juga dari komunitas DAS, ini Pak Agus DAS Jawa Barat. Lalu kemudian dari masyarakat adat, ini Kang Jajang mewakili. Jadi kami ini sekretariat Dewan Kesepuhan Masyarakat Adat, Pak. Jadi ada variabelnya antara teknis di masalah hutan dengan budaya. Oleh karena itu salah satu pendiri dari Forum Penyelamat Hutan Jawa ini adalah masyarakat adat. Lalu kemudian dari DAS juga, daerah aliran sungai. Kemudian dari Serikat Pekerja Perhutani, mana? Sekarang. Oh Pak. Bagus. Oh Pak Agus nyumput wae. Berarti pensiun tuh kudu nyumput wani wae. Gaskeun. Mana lagi dari unsur ini para pendiri dan ini para perkenalkan Pak, juga ibu-ibu pendukung saya. Jadi jangan lihat ibu-ibunya, ini masih energi Pak. Dia melebihi Ibu Dokter Tipa ini. Jadi ini Ibu Dokter Neneng, dia akademisi, dulu rektornya Universitas Bali Bandung ya. Ibu ini dari komunitas juga, adalah dari penggerak alumni ITB Pak. Ibu siapa? Ibu Hani. Jadi ini para aktivis yang concern di bidang lingkungan dan di belakangnya. Jadi PPHD itu sebetulnya banyak komponen Pak. Jadi para pendirinya ada Olot, ada pelaku lingkungan dan sebagainya. Kemudian Ibu Rosi, mana Ibu Popi mana ya? Belum datang, masih mogok katanya. Astaga. Ya udah teknis lah. Gak apa-apa, diwakili aja. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Rijal juga sebagai dari IT, juga beliau berprofesi dosen Pak. Jadi ini kelompok dosen nih. Jadi di belakang saya banyak ilmuwan dengan main-main ini. Ini dosen. Jadi para pemerhati yang concern juga di masalah-masalah lingkungan. Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini kita diberikan karunia panjang umur dan kesehatan, kita bisa bersilaturahmi. Tentu atas nama Forum Penyelamat Hutan Jawa, saya menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat dan rasa bangga. Saya hari ini bisa Bapak-bapak meluangkan waktu dan menghususkan hadir, dan tidak ketinggalan juga dari unsur pemerintah setempat diwakili oleh Bapak yang mewakili Pak Kapolsek ya, Pak siapa? Ini walaupun mendadak minta maaf Pak, biasa kalau ini mau hari apa cari waktu, saya bentrok juga. Hari ini saya sebetulnya diundang yang sama oleh Pak Wali Kota Banjar, tapi nego Pak Wali Kota Banjar yang boleh mengalah sama lingkungan Pak. Jadi digeser, baru saya putuskan siang, padahal ini hari ada khusus saya di Sapoe Homan, Pak Wali Kota Banjar sengaja datang untuk berkoordinasi dan resmi mengeluarkan surat. Waduh, saya bilang saya harus memilih nih, makanya maaf ya Pak Kapolsek baru disampaikan soalnya, jadi saya harus memutuskan ini yang jadi begitu. Dan Pak Wali Kota yang mengalah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi syukur alhamdulillah pada pagi hari ini sekaligus saya sebagai tuan rumah menyampaikan wilujeng sumbing Pak, selamat datang di area yang disebut oleh para Olot Alam Santosa, sebuah kawasan yang disebut ekowisata dan budaya, dan kita berada di bumi alit. Ini konsisten dari hasil cipta karsa masyarakat kita ini yang membuatnya Pak, gaya-gayanya ini di Priangan, jadi rumah adat Priangan dan disebut balai pertemuan seperti ini Pak. Jadi kita menyesuaikan sebab lalu kemudian Bapak juga melihat ada di sini hutan, yaitu hutan buatan. Kemudian ada demplot dari sawah organik, juga sudah kita ada di atas Pak. Kira-kira bisalah antara 6 sampai 7 ton per bulan kira-kira, tapi dalam bentuk dan semuanya organik.
Bapak juga bisa melihat di sini ada kolam yang isinya endemik spesies Jawa Barat, Pak, ikan-ikan. Jadi ada kantra, ada lalawak, ada burung panon, ada semua dari sungai-sungai yang tergerus saya kumpulkan, Pak. Jadi ini kolam termahal sedunia ini, masalahnya isinya bukan untuk dipancing, beda dengan teman-teman perhutani yang suka mancing, Pak. Ini mah bukan. Ini dan ada ini banyak kalau lihat peralatan. Ini kearifan lokal kita, ada arsiteknya Dula Ngapak, nanti Bapak bisa lihat juga. Di atas ada balandongan, lalu ada ini yang sebetulnya di situ ada bersentuhan dekat dengan Bapak Gubernur kita ya, cuman implementasinya beda, sebab ikatnya saya beda, Pak. Jadi ikat tradisi Sunda yang putih nggak tahu dari mana, bukan Sunda itu. Bisa ditanya ke masyarakat adat. Tapi kira-kira rohnya hampir sama lah, mendekati. Atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu Wilujeng Sumping di Alam Sentosa Ekowisata, berkenan kalau ingin lebih menikmati bebas, ada juga kafe di atas, disebutnya Esa Kopi, Pak. Jadi ada 7 gunung kopi 7 gunung di Jawa Barat semua, dan tidak boleh ada kopi yang lain. Jadi semuanya kopi dari area-area yang ada di Pasundan. Bapak Ibu sekalian, tempat ini juga baru wapres, Pak. Kalau Pak Menteri banyak, Pak KSAL ke sini, Pak Yassin Limpo, Pak Loli, dulu Bang Surya Paloh, terakhir juga Pak JK. Yang belum datang ke sini Pak Jokowi aja. Ya untung tidak datang gitu maksudnya. Nanti repot saya mengamankannya kalau datang. Pak Topik Kemas sering kesini, Pak. Jadi sering berkunjung. Terakhir Pak Ridwan Kamil dapat gelar kehormatan dari masyarakat adat sebagai lelaki langit, laranang jagat. Jadi supaya berani gitu. Tapi justru dia pindah ke Jakarta kan, jadi agak bingung kita. Tanya ke saya, Kang ini arsiteknya siapa? Saya bilang, nggak ada. Ah nggak mungkin nggak ada arsitek. Emang saya nggak boleh jadi arsitek? Sebelah. Background saya politisi jadi arsitek. Yuk jadi arsitek. Backgroundnya arsitek jadi politisi kan boleh, saya bilang. Oh iya, nggak ada. Ini semua ekspresi saya, Pak. Jadi tidak dicampuri oleh siapapun. Jadi kata seorang dokter yang membuat Blue House di Singapura, di Malaysia, yang bikin masjid itu, dia bilang kalau di negara saya Bapak udah profesor. Oh iya ya, emang. Kira-kira itulah Bapak. Jadi sekali lagi selamat datang Wilujeng Sumping. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkenan, dan kita akan juga nanti disuguhi oleh makanan khas ibu-ibu yang ada di tetangga kami semua, Pak, di sini. Jadi saya biasa kalau menyambut tamu melibatkan masyarakat sekitar untuk bisa berinteraksi dan memberikan manfaat juga untuk masyarakat di sekitar di sini. Atas undangan yang mungkin resmi sama Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya bersama pengurus baru memutuskan sebuah keputusan di Forum Penyelamatan ini, Pak Sekjen, Pak Tio, lalu Ibu Popi dan teman-teman, bahwa betapa bahwa persoalan hutan menjadi sebuah prioritas kebutuhan kita, baik dalam konteks kehidupan global maupun juga nasional. Dan hari ini kita menyoroti dengan berbagai informasi yang tentu diikuti oleh Bapak-Bapak tentang apa yang menjadi sebuah pola kebijakan dari gubernur kita yang begitu gencar dan mengambil beberapa tindakan yang mungkin sebagian dipandang itu sebuah langkah yang kontroversi, tetapi muaranya adalah sebuah semangat kita untuk bagaimana menjaga lingkungan, dan inti dari lingkungan itu adalah hutan terjaga secara baik. Nah, tema hari ini kita mengambil dengan sebutan maraknya alih fungsi hutan. Ini hal yang menurut saya menjadi sebuah prioritas bagi kita untuk kita buka secara objektif, secara baik, dan berkomunikasi dengan pihak
komponen terkait di pemerintahan yang tentu juga harus menjadi pemahaman komponen masyarakat secara umum, sehingga sebetulnya bagaimana sih kondisi hutan kita, lalu siapa yang harus bertanggung jawab, variabelnya kemana, dan kebijakan-kebijakan apa yang sekarang sedang bergulir di masyarakat. Nah, ini penting Bapak-Bapak sekalian untuk kita jawab, sehingga bahwa informasi tentang hal itu tidak hanya milik wakil rakyat atau pengambil kebijakan pemerintah, tapi publik pun harus juga memahami positioning sesuai dengan kompetensi. Dari awal kita FPHJ sebuah institusi yang dibangun atas sebuah reaksi terhadap juga yang berkaitan dengan sebuah regulasi yang dipandang oleh kita sporadis yang berkaitan dengan alih fungsi lahan itu. Dan waktu itu ada juga sampai kepada tingkat operasional apa yang disebut penyerahan atau pengalihfungsian yang diserahkan kepada masyarakat yang disebut salah satunya program KHDP, kawasan hutan dengan pengolahan khusus. Nah, saya ditegur Pak Kadip Perkebunan sama senior-senior. Ini bagaimana kondisi Kang Acil Bimbo yang sudah kita tahu karena komitmen lingkungannya sangat tinggi, tapi mungkin usia beliau sudah. Lalu Pak Noman Abdul Hakim, mantan wakil gubernur, dan tokoh-tokoh yang lain. Saatnya kita memberikan sebuah pensikapan. Maka itulah latar belakang dibentuknya forum penyelamat hutan pada saat itu didirikan oleh kapasitas. Nah, saya ditugaskan, Pak. Saya tidak memiliki background teknis kehutanan, tetapi mungkin dalam perjalanan saya ketika Ketua DPRD Jawa Barat dulu diberi amanah, dulu juga pimpinan Komisi 2 agak memberikan perhatian. Maka teman-teman bersepakat, ya nahoda ini harus saya bawa untuk memberikan sebuah pengimbangan terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan tadi. Konkretnya, hari ini kita ingin membuka, maka saya mohon kepada Bapak-Bapak, ya kita nggak usah saling tuding, dan saya juga bagian yang bukan menganggap tidak penting untuk media sosial, tapi tentu itu tidak bisa dijadikan parameter dalam hal kita menata negara dan bangsa. Tetap kita harus kembali kepada konstitusi dan aturan main yang sudah menjadi ketentuan. Boleh saja forum hari ini pun di media sosial kan, tapi kita tidak menjadi giringan media sosial sehingga kebenaran yang absolutnya tidak kita tangkap. Oleh karena itu, untuk kepada bapak-bapak yang punya kompetensi dalam kaitan dengan masalah hutan, terutama yang berkaitan dengan alih fungsi hutan, mohon kiranya bersedia untuk juga memberikan sebuah gambaran atau apa yang memang hari ini menjadi kebijakan masing-masing di posisi baik itu terkait dengan perkebunan, Pak. Begitupun perhutani. Nah, ini terus terang saja oleh PHJ bagian yang akan kami bawa kepada sebuah usulan rapat kerja dengan DPR RI, Pak. Jadi, nah kenapa ini harus PHJ bawa ke DPR RI, Komisi 4 yang dipimpin langsung oleh Ibu Titi, karena menyangkut juga masalah regulasi. Yang membuat undang-undang itu, ya tempatnya itu, Pak. Saya ingin kasih contoh, ini nanti bagaimana bedahannya, mudah-mudahan tidak terjadi dengan perkebunan. Tapi kira-kira di perhutani sudah terjadi. Bahwa eksistensi perhutani sebagai sebuah lembaga yang disebut BUMN, termasuk masalah kebijakan secara organisasi, maupun juga mungkin cakupan wilayah yang diserahkan menjadi kuasanya perhutani, termasuk batas-batas wilayah yang dimiliki oleh perhutani, dia lahir dengan sebuah peraturan pemerintah.
Nah, sekarang ada sebuah kebijakan di bawah peraturan pemerintah yang bisa merubah kebijakan itu, yaitu SK Menteri. Contoh, walaupun belum konkret, yang disebut KHDPK. Nah, pertanyaan kita sebagai awam tentu bertanya, apa iya sebuah kebijakan yang lahir dengan peraturan pemerintah bisa dirubah atau direduksi oleh SK Menteri? Pak, dampak di lapangan confuse jadinya. Ini pertanyaan Pak ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini dari perspektif normatif. Makanya mungkin Dinas Kehutanan saya undang sebetulnya, apa Bapak dalam kapasitas bisa menilai itu, implementasi dari itu terkait kepada kewenangan. Sebab ada hal juga yang berkaitan dengan kebijakan atas dasar undang-undang tentang hutan dilimpahkan ke daerah, ya. Tetapi di pihak lain Undang-Undang 41 juga menjadi sebuah aturan yang tetap dipertahankan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, sehingga orang bertanya, nah kalau sudah ke masyarakat tidak tahu lagi Pak, ini hutan siapa, kewenangan siapa, perkebunan juga bagaimana, ya sama dengan soal jalan, kan tidak ada rakyat mah tahu ini jalan provinsi, jalan nasional, jalan pokoknya anu leuweung rusak mah perhutani we anu salah gitu, padahal belum tentu ini hutan siapa. Ini yang harus dibuka Pak. Nah, terkait dengan itu, apalagi ini Pak Polisi pasti pusing nih, Kapolsek Cimenyan kan, disebutnya sudah gurun Sahara Cimenyan Pak. Silakan, lalu selalu suka ditudingkan kepada DM nih. Ini ADM ganteng nih, bukan Al-Qaeda ini, memang kayak baru masuk. Masalahnya repot di sana. Jadi itu hutan siapa gitu. Nah, ini kan nggak jelas Pak. Punya rakyat, punya masyarakat. Selalu, tapi kalau apa-apa ya saya bukan bela-bela perhutani. Rada ngabela dan rada ngabela ini meradawanian perhutanian saya rada deg-deg. Jadi terima kasih Pak Diki DM Palawi. Jadi saya semakin berani bicara dan ke depan kalau juga supporting dari institusi yang berkepentingannya juga ikut gitu. Kalau nyumput wae saya jadi ragu-ragu, tapi kalau saya mah digana radawani apalagi dari ayah kepala divisi perkebunan juga berani datang. Jadi artinya bagi FPHJ adalah sebuah support moral itu Pak. Nah, Bapak-bapak hari ini kita ingin bentangkan. Ada kebijakan alih fungsi yang suka saling tuding menuding. Ada bencana di Cirebon. Wah, itu perhutani yang nyawa-nyawa lahan. Ada kasus penutupan tempat wisata di mana? Di Puncak. Lalu ada di Bandung Barat. Ini tuh kewenangan siapa sih? Yang punya siapa? Saya masuk ke wilayah akhirnya jadi masalah ke DPRD, diundang. Lalu ditanya bagaimana siapa yang punya kompeten? Apa ada kompetensi gubernur menutup tempat itu? Izinnya dari mana? Dari kabupaten. Lengkap. Pak, rakyat bingungan, kasihan. Kan ada di lahan perkebunan boga lin gubernur atuh. Karena aboga direksi anu ngizinkeun perkebunan anu nutup hari ini juga bongkar. Ya bagus-bagus saja, tapi kan dari sisi aturannya ini confuse Pak. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan ini kan muaranya di soal isu alih fungsi. Nah, untuk diketahui oleh bapak-bapak bahwa salah satu, nah ini masyarakat belum paham Pak. Hutan ini, keberadaan hutan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, siapa sih yang ngurus gitu, yang tanggung jawab? Ada Dinas Kehutanan, ada Perhutani, ada BKSDA, ada Taman Nasional. Lalu Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan yang disebut Grand Province. Zaman saya ketua DPRD dengan Pak Nuriana ngotot Pak sampai datang ke Peprakosa.
tentang kewenangan untuk memperjuangkan 40% hutan lindung. Sebelum Jawa Barat ya, hutan lindungnya tidak terjaga, yang Mang Ihin lu ngambek harita Pak. Saya membuat juga institusi ini bagian dari apa yang menjadi pikiran. Leuweung rusak saya beak ayat balangsak eka. Lamun hayang ngejo mah kudu hejo euy. Di leuweung diruksaki rek kumaha rakyat engke salangsara. Eta doktrin Siliwangi. Tahu nggak, orang hayang ngejo kudu hejo. Ngejo itu menanak nasi. Kalau ingin menanak nasi ya harus subur. Jadi logika mana? Nah, itu anu dipraktekkan di Pasir Impun di dia Pak. Nah, logika itu kita lihat dari sisi dikaitkan dengan kebijakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, luas lahan yang dikuasai perhutani sepulau Jawa itu kurang lebih 2, sekian. Ya, saya bukan orang teknis ya, tapi yang ada di Jawa Barat khususnya kurang lebih 680.000 hektar. Betul nggak nih? Nggak, ini kita buka aja. Sekarang perhutani posisi yang 600.000 itu dijadikan hutan lindung oleh kebijakan perhutani. Ya, tiba-tiba datang nih kebijakan datang dari Kementerian Kehutanan sendiri yang membuat kebijakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Kurang lebih 350. Datangnya dari kementerian Pak, merubah fungsi hutan yang lindung menjadi diserahkan untuk perkebunan, untuk apalah PS. yang mendampinginya yang disebut Gema PS. Kan yang mengalih fungsikan teh satu rakyat anu nyerobot hutan gitu kan datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Ini kan tidak clear Pak ya, jadi jangan kalau hutan gunung nanti banjir ribut ya, ada longsor ribut, kekeringan ribut, terus ke pemerintah. Nah, yang membuat kebijakan itu tuh siapa? Pak, di Garut itu status yang di bawah kawasan perhutani hampir 80% dinyatakan hutan lindung. Betul nggak? Nggak, ini saya dapat informasi. Artinya kurang lebih berapa ribu hektar tuh. Sekarang ada kebijakan dari Kementerian Kehutanan itu dialih fungsikan. Hampir juga 90%-nya Pak, betul nggak? Garut habis. Besok saya akan ke Garut Pak. Subuh udah janjian nih. Saya nggak mau main-main. Saya mau lihat faktanya. Bayangkan fungsi hutan lindung dialih fungsikan keseluruhannya bukan oleh masyarakat diserobot, oleh sebuah regulasi pemerintah. Saya nggak tahu pendapat Dinas Kehutanan Jawa Barat. Sebab itu pasti masuk kepada green provinsi yang untuk pencapaian 40% hutan lindung. Yang punya hutan itu Pak, perhutani, BKSDA, dan masyarakat di bawah binaan Dinas Hutan. Ayo kita buka. Jangan selalu ini yang salah, ini yang padahal kenyataannya seperti itu. Yang mengalih fungsikan itu siapa? Itulah sebabnya kami dari Forum Pengamat Hutan perlu mempertanyakan kepada negara melalui wakil kami yang ada di DPR RI. Sebab beliaulah yang punya kompeten untuk bisa ya mengecek atau fungsi kontrol maupun fungsi legislasinya tentang kontroversi tadi. Apakah sah secara hukum? Ya itu tadi silakan bapak-bapak jabarkan sendiri. Kebijakan peraturan pemerintah direduksi oleh ya kita juga ngertilah Pak, eta tah anu sok salah. Hutan jangan dijadikan sandera untuk kepentingan jangka pendek politik tertentu. Perlu suara, perlu dukungan
mengorbankan hutan, nggak bijak. Tanya ke masyarakat adat. Hutan mah lain ke dibagi-bagi, tapi kudu dipelihara, kudu dijaga. Aya hutan tutupan, aya hutan titipan, aya hutan cadangan, aya hutan garapan, aya bagianan. Jadi jangan selalu dengan isu bagaimana logika tadi bahwa kita bisa ada kemakmuran tanpa lingkungan yang baik. Nah ini kira-kira saya juga ingin langsung dari perkebunan juga ingin mendengar Pak Tio apa yang menjadi, ya mudah-mudahan bukan kerisauan atau kegelisahan tapi kenikmatan. Tapi kira-kira sebab ini ada kontroversi yang menyangkut perkebunan seperti kasus Puncak ya dengan Bandung Barat Pak ya. Pak DM jalan-jalan terus, ini koordinasi dengan perkebunan. Daerah Bapak ini seksi. Mulai dari Citata, terus saya memasalahkan Sarimukti yang sekarang jadi terus kontroversi dan terang-terangan PHJ minta itu ditutup dan segera pemerintah kembalikan itu menjadi hutan, jangan dipakai buangan sampah. Peradaban dari mana itu kita membuang sampah ke hutan? Hutan lebat itu bukan TPA kok. Dan lindinya kayak apa bapak-bapak? Lalu dampak dari itu ke Citarum kemana? Tuh, orang das tuh tiap hari memonitor. Ikannya dimakan oleh kita, belum tentu layak makan. Betul, baru teriak. Sekarang kalau kami sudah teriak 10 tahun yang lalu bahwa kemungkinan ikan Cilata tidak layak untuk dimakan. Karena terkontaminasi yang berat gitu Pak ya. Nah itu, jadi oleh karena itu bapak-bapak diharapkan ini untuk kita bisa terbuka. Silakan Pak Tio, ini ada yang kompeten tadi, biar aja Pak ini lagi di perjalanan, mungkin cuma dari sisi sebagai apa senior di perhutani, tapi yang aplikasi kebijakan ini lengkap. Ada perhutani, ada PTPN, ada BKSDA. Bapak makanya di depan Pak, biar nanti memaparkan. Ada Dinas Kehutanan ya, lalu ada juga dari pelaku-pelaku masyarakat yang memberikan perhatian itu. Ini penting dan saya kira, oh ya dari Palawi juga Ibu Yuyu, Ibu Yuyu menyumput wae. Oh iya. Di mana? Oh. Oh iya. Tuh. Jadi ini bisa Palawi teh naon deui padahal Palawi teh perhutani keneh, Neneng. Jadi bukan institusi yang khusus mengelola hutan memang. Anak-anak perusahaannya. Alih fungsi oge cenah. Alih fungsi. Jadi hutan ada wisata. Yang berkompeten, yang berngurus soal pariwisata. Itulah bapak-bapak, mudah-mudahan nanti silakan materinya Pak Tio diatur saja, kita mulai nanti gongnya kita minta dari dinas. Jadi yang 3 ini penting saya dengar Pak dari perhutani mewakili bisa melalui Kadip, juga dari direksinya karena ini kebijakan, lalu dari perkebunan, lalu nanti dari BKSDA ya atau Taman Nasional juga kalau bisa mewakili, dan baru nanti saya ingin mendengar penglihatan atau penilaian dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Pak ya. Nah baru kita nanti yang bertanya yang apa. Nah kalau waktunya tidak cukup kita break dulu, nanti kita setelah isoma bisa melanjutkan. Saya kira itu bapak-bapak inti dan substansi. Hatur nuhun ka para olot terus biasa hadir. Kami berkolaborasi antara basic akademis, intelektualitas Pak, dengan budaya. Jadi kalau bicara lingkungan dan hutan tanpa menyertakan budaya, saya kira itu hal yang tidak sempurna. Oleh karena itu, bagaimana juga pandangan-pandangan dari kearifan lokal kita tentang perlunya menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga perkebunan. Nah, kita menganut sebuah pemahaman tentang keseimbangan, Pak. Makhluk eling, manusia, makhluk nyaring.
binatang, sesatuan, makhluk cicing, tumbuh-tumbuhan. 3 komponen ini harus bersinergi dan tidak boleh ada yang rusak. Kalau ada rusak salah satu, ya itu. Nah, Porumdas diperlukan hadir karena dialah yang kompeten. Sungai itu ibarat urat nadi dalam tubuh kita. Ya, oleh karena itu, sungai bukan tempat pembuangan segala urusan, tapi harus bersih dan harus, ya saya mengapresiasi ada langkah gubernur konten kita yang turun ke lapangan langsung ke sungai-sungai. Ya nggak salah untuk kasih contoh seorang pemimpin baik. Tapi yang kita tunggu dari seorang gubernur adalah sebuah kebijakan bagaimana supaya sampah tidak masuk ke sungai. Artinya ada regulasi, bagaimana menata mekanisme pengolahan sampah, bagaimana memprasarani alat teknologi ataupun solusi-solusi sampah, dan juga dukungan dari anggaran. Jadi nggak cukup selesai dengan turun di sungai di Bekasi, ya udah saya udah ngasih contoh, ya nggak bisa begitu. Sebab beliau adalah seorang regulator yang concernnya adalah kepada kebijakan. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat komprehensif, Pak. Jadi kita minta keterbukaan dengan apa yang menjadi, dan bahan ini akan kami bawa kepada sebuah seminar nasional yang seyogianya besok hari Senin ya. Tapi informasi ada perubahan lagi, tapi yang pasti akan menjadi bahan yang disampaikan ke Komisi 4, ke Gubernur Jawa Barat, ke DPRD, dan setelah ini kami akan beraudensi untuk memastikan. Saya nggak mau isu dan nggak mau berspekulasi. Kalau bapak-bapak bisa kasih angka itu lebih bagus. Saya jujur saja, BKSDA punya lahan berapa, statusnya apa, taman nasional berapa, dan di mana. Lalu ada nggak yang terserobot, terkurangi dengan kebijakan lain. Begitupun perhutani, Kang. Sekarang bicara sajalah. Jangan belum apa-apa ada longsor di Cirebon, tertimbun. Wah, itu perhutani menjual-jual. Mengerjasamakan sepugu tiba lagi lahan eta mah geus dikaluarkeun ku Menteri Kehutanan. Kan perhutanan itu manusia loh, Pak. Dan tetap dalam perlindungan undang-undang, nggak boleh diperlakukan gitu. Sekarang ada kebijakan orang perhutani aja nggak boleh masuk hutan, gimana? Mana ngurus negara gitu? Atau tertibkeun heula. Ya kan diapit konflik, Pak, di lapangan antara yang disebut Gema PS dengan apa? KHDPK atau PHBM ini LMDH. Saya nggak tahu kebijakan dari Dinas Kehutanan terhadap apa yang disebut lembaga itu. Yang disebut KTH. Dulu kan ada LMDH yang jelas-jelas masyarakat setempat. Sekarang harus di-cover dengan KTH. Lalu dicek oleh kita, Pak, kelompok tani yang menerima kebijakan itu. Belum tentu masyarakat setempat. Oh, adanya sudah ada di Cukong kayak di Karawang. Yang bener aja ini. Gering, Pak, negara ya. Mana ya laut di pagar. Mana ya laut di kapling, di sertifikatkan dari mana. Ini udah nggak sehat tuh. Dan itu variabelnya. Nah, ini PR kita. Oleh karena itu sebelum terlanjur terus menjadi bergulir, mari kita kontrol dan kita lihat. Saya kira itu, Kang Tio. Ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, inti dari pertemuan ini. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat atas kehadiran dan kedatangan Bapak-bapak dengan suatu permohonan keterbukaan sampai ke angka-angka, Pak. Sebab ini oleh EPHJ akan dipublish, disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, kepada DPRD Jawa Barat, dan juga ke Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan, juga kepada menjadi bahan rapat dengar pendapat dengan Komisi 4. Alhamdulillah, tadi malam sudah ada sinyal Ibu Titi berkenan menerima EPHJ untuk rapat dengan Komisi 4. Oleh karena itu, saya kira ini bahan yang akan kita bawa. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan nikmati, kalau ada kekurangan mohon untuk dimaklumi dan dipahami serta dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.